Jika penguasa hidup mewah sementara rakyatnya menderita, maka dia telah jatuh dalam kezaliman dan khianat. Ya, bagaimana mungkin aku bisa makan enak sementara rakyatku yang kelaparan? Itu baru pemimpin. Pak Prabowo itu keren. Pak Prabowo, sekelumit ayat ini untuk Anda beserta kabinet-kabinet Anda. Ini ayat untuk Anda. Dan kabar buruknya dari menteri sampai lurah, ya ini yang terjadi. Tidak ada yang taat dengan perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini hidup dan mati tetap menjadi pengikut pemegang sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua channel-channel YouTube atau media-media perjuangan mudah-mudahan datanya, apalagi itu semua properti yang ada di sini ini semuanya masuk surga semua ini ya. Dicatat sebagai syahid semuanya ini. Baik, jadi singkat cerita gini, saya akan kutip beberapa hadis, beberapa ayat untuk mengawali mukadimah ini supaya cepat saya baca arti-artinya saja, nanti Anda simpulkan sendiri. Gitu ya Satirwan ya. Mohon izin. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 44. Dicatat ya. Pak Prabowo dicatat. Pak Sufni Dasku, Pak Habibur Rahman dicatat ini ya. Barangkali ada nonton ini. Dan siapapun itulah ya, dicatat nanti tengah malam di rumah baru dibuka. Al-Qur'annya dibaca dengan hati. Siapapun ya yang merasa pemegang percaturan politik ini, pokoknya ini dibaca ini ya. Oke, yang pertama kalau boleh Jokowi juga boleh dibaca ini ya. Sampai kalau video ini nyampe di tangan Anda, baca malam-malam sendirian, 4 mata sama Allah saja ya. Takbir. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 44 berbunyi, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Jadi siapapun kamu, hakim, jaksa, polisi, siapapun yang memutuskan perkara tidak karena Allah, maka Anda dicap sama Allah, distempel sebagai orang yang kafir. Tertutup hatimu, tertutup pikiranmu, ya tertutup masa depanmu, tertutup surgamu, cover. Ya, jadi ada tertutup. Maka menteri, anggota DPR atau presiden kalau sudah tertutup imanmu, jiwamu, pikiranmu, kepekaanmu, ya sudah hancur negerimu, hancur bangsamu, hancur rakyatmu. Dan besok yang paling berat dihisap Anda, pemegang percaturan politik ini. Betul Ustaz? Betul. Takbir. Allah. Yang kedua surat An-Nisa. Apabila kamu surat An-Nisa ayat 58. Dicatat. Pak Prabowo dicatat ini ya. An-Nisa ayat 58. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ya kan? Adil tanpa pandang bulu maksudnya. Dulu saya ditangkap, pasalnya saya menebarkan keonaran, gitu kan, kegaduhan di tengah masyarakat, makanya saya ditangkap, dikenakan pasal itu. Lah sekarang Presiden Jokowi mantan menimbulkan kurang gaduh, bagaimana? Di TV tiap hari gaduh, di warung kopi gaduh, di terminal gaduh, di bandara gaduh, di mana-mana rakyat gaduh, kok gak ditangkap? Nah, ini namanya pandang bulu, ya. Kalau bulu saya jatuh satu langsung gercep, kalau bulunya Jokowi rontok seluruh tubuh, Anda diem saja. Gitu Ustaz. Enggak boleh ya. An-Nisa 58. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Nih. Kalau kita yang kritis langsung gercep ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian An-Nisa ayat 135. Dicatat. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, bapak ibumu, dan kaum kerabatmu.
Nah, ini perintah dari ayat ini maksudnya jangan tebang pilih. Kalau bahasa umumnya apa namanya tuh? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya kan, kalau garong-garong perusahaan-perusahaan yang garong tanah rakyat, merem kalian, jaksa, hakim, polisinya merem ya. Tapi kalau rakyat nyolong kayu, nyolong PT, gercep. Ini sekarang ada baru video, Ustaz. Rakyat menangis, rakyat yang dulu dapat transmigrasi dari Soeharto di Kalimantan ini. Tadi viral videonya. Rame-rame megang sertifikatnya. Allah. Digusur, dirusak tanahnya dengan perusahaan-perusahaan konglomerat itu, oligarki itu. Padahal sah dia itu. Pegang sertifikat, ada videonya, nanti sertifikatnya dipegang, PBB-nya dipegang, dia bayar pajak bertahun-tahun sampai anaknya mati di sana, istrinya mati di sana, cucunya mati di sana. Dari tahun 8 berapa? Transmigrasi Pak Harto itu berapa? 85, 86, 87 lah. Sudah 79 sudah beranak pinak di sana. Datang oligarki, datang manusia-manusia durjana, digusur jaksanya, hakimnya, polisinya, semua pejabatnya merem matanya, merem matanya, kalah sama duit. Kan gitu. Tuh hati-hati ya. Lalu kemudian ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tidaklah seorang pemimpin yang memimpin rakyat muslim lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka kecuali Allah haramkan baginya surga. Di pemimpin yang memimpin rakyat, apalagi di situ ada orang muslimnya, ya kan, ditipu rakyatnya, maka pemimpin itu mati dan kecuali surga diharamkan untuk dia. Lalu ada lagi yang menarik ini, asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab ini, beliau pernah berteriak lantang, bagaimana mungkin aku disebut pemimpin sementara aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Bahkan Umar bin Khattab dalam dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, karangan Al-Imam Ghazali, jika penguasa hidup mewah sementara rakyatnya menderita, maka dia telah jatuh dalam kezaliman dan khianat. Bahkan Umar bin Khattab pernah teriak lantang. Bahkan Umar bin Khattab pernah kulitnya melepuh hitam karena dia sehari-hari nggak makan, hanya makan roti sisa-sisa sambil dia teriak, bagaimana mungkin aku bisa makan enak sementara rakyatku yang kelaparan. Itu baru pemimpin, Pak Prabowo, itu keren. Bagaimana tadi Ustaz Irwan menyinggung mukadimah di atas tadi. Ada anak umur 10 tahun mengambil jalan pintas bunuh diri karena ingin mengurangi beban ibunya yang tidak kuat beli bolpen sama buku 10.000 di tengah negara yang kaya raya begini. Ini kalau saya jadi Pak Prabowo, izin ya Pak Prabowo ya, saya mundur, malu saya, atau paling tidak harakiri, bunuh diri biar sama-sama mati, kan gitu ya. Kayak Jepang ya, di Jepang kan kalau merasa gagal bunuh diri kan gitu. Ini ya silahkan ditelan mentah-mentah boleh, tapi malu jadi presiden, jadi anggota DPR yang kaya raya, ada anak kecil mati bunuh diri di tengah keputusasaan menanggung beban ibunya. Lebih ngeri lagi, belum lama ada lagi anak kecil mati ditabrak truk Umur 8. 8 tahun gara-gara dia minta makan, ibunya nggak punya makan, nggak punya nasi. Wes nak jualan tisu dulu sana. Allah. Perjalanan jualan tisu mati. Allah. Dalam kondisi perut lapar. Yang satu mati karena putus asa, yang satu mati menjemput harapan. Di tengah negara yang katanya kaya tapi pengkhianat semua begini orangnya isinya. Pejabatnya ini. Bagaimana? Malu saya Pak Prabowo ya, malu saya. Jokowi malu saya. Kalau saya jadi pemimpinnya. Ini yang terakhir sebagai penutup surat Al-Isra ayat 16 ya. Coba dikoreksi kalau saya salah. Saya bacakan satu ayat sebagai penutup. Iya, Al-Isra ayat 16. Pak Prabowo, ini ayat untuk Anda. DPR, ini ayat untuk Anda ya. Tapi saya nggak tahu sih. Kalian mau denger nggak seruan-seruan yang model begini ini? Kan kalian ini sudah mati rasa ya. Summum bukmun umyun fahum la yarjun.
kalau ada yang seruan begini-begini ini, Anda nggak gubris, Anda remehkan kami. Padahal ini suara rakyat, ini suara kebenaran, ini suara Allah ini. Ini kan nggak ada yang jadi komisaris ini. Nggak ada yang jadi komisaris, nggak ada yang ngincar komisaris, nggak ada yang makan uang IKTP, jalan tol kan nggak ada ini. Tapi kalian nggak mau denger yang seperti ini. Buzzer kalian dengarkan, ya termul kalian dengarkan, oligarki kalian dengarkan. Kayak gini-gini kalian nggak mau, kalian menolak. Padahal ini kebenaran. Sebagai penutup, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqa 'alaiha alqaulu fadammarnaha tadmira." Al-Isra ayat 16. Tolong dibaca nanti di kamar, baca sendirian. Ini Allah yang ngomong, Allah berfirman, kalau aku hendak hancurkan satu negeri, maka aku perintahkan para pemimpin, para orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati perintahku, mentaati hukumku. Ya mengayomi yang miskin, ya kan, memakmurkan yang sengsara, kurang lebih seperti itu. Tapi sayang, kata Allah, orang-orang di negeri itu, pemimpin di negeri itu, orang yang hidup mewah di negeri itu tidak mengikuti perintahku, tidak taat hukumku. Perhatikan closingnya, maka aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, kata Allah. Buka. Kalau nggak percaya, tekstualnya seperti ini. Dan apabila kami hendak binasakan satu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati aku. Tetapi mereka durhaka, maka pantaslah azabku berlaku di negeri itu. Lalu kami binasakan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Isra ayat 16. Pak Prabowo, sekelumit ayat ini untuk Anda, beserta kabinet-kabinet Anda. Ini ayat untuk Anda. Dan kabar buruknya dari menteri sampai lurah, ya ini yang terjadi. Tidak ada yang taat dengan perintah Allah. Yang ada sengsarakan rakyat, bohongi rakyat, khianati rakyat, nangkepin orang-orang yang nggak salah begini. Maka pantas, kata Allah, negeri ini aku hancurkan sehancur-hancurnya. Sudah terjadi kehancuran kan? Satu hancur belum selesai, datang hancur yang lain. Aib satu belum sembuh, datang aib yang lain. Jadi negeri ini hanya penuh dengan aib dan penuh dengan kehancuran. Dan tidak ada tanda-tanda taubatan nasuha dari kalian semuanya. Jadi ngeri. Ini sementara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.